Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Praktikum Komunikasi dan Konseling. Nah, di sini kami terdiri dari 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Nabila Afiatul Faizah, kemudian ada Adin Muiza, Oktavia Pramisti, Anggi Purwatiningsih, dan Fatihatul Mujtaidah. Nah, di sini kami akan berbagi berbagai informasi mengenai masker, dari tujuan menggunakan masker, jenis-jenis masker beserta contohnya, hingga panduan dan tata cara menggunakan masker dengan baik dan benar. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama. Oke, yang pertama adalah coronavirus. Mungkin hal ini tidak asing kalian dengar, dan mungkin ada yang bertanya-tanya, sebenarnya ini nama penyakitnya atau nama virusnya? Dan ternyata coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan di berbagai hewan dan manusia, dengan efek yang bervariasi dari yang ringan hingga yang berat. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019, dan virus ini diumumkan oleh WHO bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease. Dan pada tanggal 12 Maret 2020, maka penyakit ini ditetapkan oleh WHO menjadi pandemik. Awalnya virus ini hanya dapat menginfeksi hewan saja, tetapi seiring berjalannya waktu virus ini dapat menyebar dari hewan ke manusia, bahkan manusia ke manusia melalui tetesan air liur dari batuk atau bersin penderitanya. Nah, salah satu cara yang efektif untuk menghentikan penyebaran virus ini adalah menggunakan masker, sehingga orang yang sehat tidak dapat terkena percikan air liur dari penderita yang terkena COVID-19. Nah, jadi tujuan menggunakan masker di sini adalah untuk mereka yang sakit, mereka tidak bisa menularkan atau menyebarkan virus yang ada di diri mereka. Dan untuk mereka yang sehat, ini bisa sebagai agen perlindungan diri agar mereka tidak terciprat air liur atau droplet dari penderita COVID-19. Yang pertama yaitu masker non-medis. Masker non-medis ini biasanya terbuat dari bahan seperti kain katun. Sesuai dengan anjuran WHO dan Kemenkes, masker ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama terbuat dari bahan yang mudah menyerap air dan lembut karena bersentuhan langsung dengan kulit. Lapisan yang kedua ini berfungsi sebagai filter. Dan lapisan yang paling luar terbuat dari bahan yang tahan air seperti polyester. Menurut Kemenkes, penggunaan masker kain ini diperuntukkan untuk orang sehat. Efektivitasnya mencapai 70%, dan masker ini tidak boleh digunakan lebih dari 4 jam. Setelah itu dapat dicuci dan digunakan kembali. Yang kedua adalah masker medis. Dalam video ini kita menyebutkan 2 contoh, yaitu masker bedah dan masker respirator. Untuk contoh yang pertama yaitu masker bedah. Masker bedah adalah masker yang biasa digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan medis. Masker bedah biasanya berwarna biru seperti ini atau hijau seperti ini. Nah, masker bedah ini biasanya memiliki 3 lapisan. Untuk lapisan yang luar bersifat anti air, untuk bagian yang tengah digunakan untuk filter, dan bagian yang belakang dibuat lebih lembut supaya tidak menimbulkan iritasi pada kulit apabila masker ini digunakan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun begitu, masker ini hanya untuk sekali pakai, dan masker ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk kontak dengan virus.
masker respirator N95. Masker tersebut dirancang untuk melindungi penggunanya dari partikel yang berada di udara yang mungkin mengandung virus. Sebutan N95 berarti bahwa masker tersebut dapat menyaring 95% partikel berukuran 0,3 mikron dari udara. Masker respirator N95 digunakan untuk melindungi penggunanya atau tenaga kesehatan dengan cara menyaring atau menahan cairan, darah, partikel padat di udara, serta bakteri ataupun virus. Masker respirator N95 terbuat dari 4-5 lapisan. Lapisan terluar yaitu polipropilen dan lapisan tengah yaitu elektrit. Frekuensi penggunaan masker respirator N95 yaitu 1 kali pakai. Selanjutnya yaitu tentang panduan penggunaan masker. Dikutip dari WHO, cara penggunaan masker yang pertama adalah sebaiknya Anda mencuci tangan atau membersihkan tangan Anda sebelum menggunakan masker. Langkah selanjutnya yaitu tempatkan masker dengan hati-hati. Pastikan masker menutupi mulut dan hidung. Sesuaikan dengan batang hidung dan tali dengan erat untuk meminimalisasi jarak bukaan antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat menggunakan masker. Lepas masker dengan teknik yang sesuai. Jangan menyentuh bagian depan masker, melainkan lepas ikatan masker dari belakang. Lepas masker dengan teknik yang sesuai. Jangan menyentuh bagian depan masker saat digunakan, dan lepas dari bagian belakang masker. Setelah melepas masker atau masker bekas tidak sengaja tersentuh, segeralah bersihkan tangan Anda. Bersihkan tangan dengan antiseptik berbahan dasar alkohol atau sabun, dan bersihkan tangan dengan air jika tangan Anda terlihat kotor. Ganti masker Anda apabila masker menjadi lembab dan kotor, dengan masker yang baru, yang bersih, dan kering. Jangan gunakan kembali masker sekali pakai. Gunting atau rusak masker yang telah Anda pakai, agar tidak didaur ulang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan langkah yang terakhir adalah buang masker segera setelah masker dirusak. Nah, berikut ini adalah kemungkinan penularan yang dapat terjadi ketika pembawa COVID-19 kontak dengan orang yang sehat, baik menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Ini dia. Yang pertama, ketika pembawa COVID-19 tanpa menggunakan masker, kemudian kontak dengan yang sehat yang menggunakan masker, maka kemungkinan penularannya sangatlah tinggi, yaitu sebesar 70%. Kemudian, jika pembawa COVID-19 menggunakan masker, kontak dengan yang sehat tanpa menggunakan masker, maka kemungkinan penularannya sebesar 5%. Sedangkan pembawa COVID-19 dengan menggunakan masker kontak dengan yang sehat yang menggunakan masker juga, maka kemungkinannya sangatlah kecil, yaitu 1,5%. Maka dari itu, untuk menghentikan penyebaran coronavirus ini, marilah kita semua menggunakan masker antara yang sehat dan yang sakit. Oke, sekian itu tadi hal-hal yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Semoga menjadi hal yang bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menggunakan masker.